Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya M. Muzainur Rahman dengan NIM M1S1221153. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek mata kuliah MPPSI dengan judul Perancangan Sistem Informasi Manajemen Peminjaman Ruang Kuliah Program Studi Sistem Informasi Universitas Jambi. Adapun latar belakang proyek ini, di program studi sistem informasi, aktivitas peminjaman ruang kuliah sering terjadi karena keterbatasan ruang atau kebutuhan fasilitas khusus, seperti laboratorium ataupun max hub. Proses ini dikelola melalui grup WhatsApp oleh ketua kelas, tetapi sering terkendala oleh lambatnya respon dan kesulitan memantau percakapan, terutama saat kebutuhan mendesak. Hal ini mengakibatkan gangguan operasional yang berdampak pada efisiensi kegiatan perkuliahan. Lalu solusi dari masalah ini yaitu dirancang sebuah sistem informasi berbasis web yang bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai ketersediaan ruang kuliah di program studi sistem informasi. Sistem ini dirancang untuk melibatkan 3 jenis aktor, di antaranya admin yang memiliki akses untuk mengelola akun pengguna, lalu ketua kelas yang memiliki akses untuk melakukan peminjaman ataupun membuat postingan ruang kosong, lalu pengguna yang dapat melihat informasi ketersediaan ruang kuliah. Adapun metode penelitian untuk proyek ini terdapat 6 tahapan dan juga 5 tahapan design thinking. Adapun tahapannya seperti berikut. Yang pertama studi literatur, dan yang kedua masuk ke tahapan design thinking yaitu empathize. Di sini saya melakukan pengumpulan data, lalu selanjutnya masuk ke tahap define yang dimana di sini saya mengidentifikasi masalah dan kebutuhan. Selanjutnya masuk ke tahap ideate. Di sini saya melakukan pengembangan ide dan solusi. Lalu setelah tahap ideate masuk ke tahap prototype. Di sini saya melakukan perancangan antarmuka pengguna. Lalu selanjutnya masuk ke tahap testing, yaitu di sini saya melakukan pengujian antarmuka pengguna yang sebelumnya tadi sudah didesain di tahap prototype. Nah, tahap terakhir yaitu menarik kesimpulan dan saran. Adapun hasil dari proyek ini yaitu untuk tahap empathize, di sini kami melakukan wawancara kepada ketua kelas untuk memahami kebutuhan dan kendala peminjaman ruang, termasuk efektivitas penggunaan grup WhatsApp. Pertanyaan yang diajukan meliputi alasan membutuhkan ruang lain, kendala dalam peminjaman, dan pendapat tentang efisiensi grup WhatsApp. Selain itu, dilakukan juga observasi langsung pada grup WhatsApp dengan nama grupnya itu Jadwal SI dan Informatika. Nah, grup ini digunakan untuk diskusi peminjaman ruang kuliah. Selanjutnya, untuk tahap define, di sini didapatkan hasil untuk alasan kebutuhan peminjaman ruang. Itu meliputi kuliah gabungan dengan kelas lain, fasilitas ruang yang lebih memadai, dan juga jadwal kelas offline yang dipindahkan. Lalu kendala yang dihadapi kami mengidentifikasi yaitu lambatnya respon saat mengonfirmasi jadwal ruang, terutama untuk kebutuhan mendesak. Nah, dan juga kami mengidentifikasi efektivitas grup WhatsApp. Didapatkan grup WhatsApp cukup efektif untuk komunikasi, akan tetapi kurang efisien karena sering terjadi lambatnya respon. Lalu masuk pada tahap ideate. Di sini kami melakukan pengembangan ide untuk perancangan sistem. Adapun ide tersebut meliputi yang pertama antarmuka menarik, minimalis dan intuitif, dan yang kedua fitur upload postingan dengan formulir sederhana dan batasan waktu otomatis. Dan yang ketiga, pemberitahuan ruang kosong atau sedang digunakan. Dan yang keempat, menambahkan 3 aktor pada sistem, yaitu admin untuk mengelola akun pengguna, ketua kelas untuk membuat postingan dan meminjam ruang, lalu pengguna biasa di sini melihat informasi ketersediaan ruang kuliah. Dan yang kelima, fitur filter untuk mencari ruangan kosong sesuai kebutuhan. Dan yang keenam, fitur pencarian pengguna untuk admin dalam pengelolaan akun. Nah, pada tahap ideate ini juga kami merancang use case dan juga user flow untuk melihat lebih jelasnya bagaimana nanti alur dari penggunaan website ini. Untuk use case-nya akan saya tampilkan di layar, dan juga user flow-nya
sebagian saja karena user flow ini cukup panjang. Selanjutnya pada tahap prototype. Nah, di sini kami melakukan perubahan ide tadi yang ada di tahap idea menjadi sebuah tampilan antarmuka atau user interface design. Nah, alat yang digunakan untuk membuat antarmuka ini adalah Figma. Nah, selanjutnya pada tahap testing. Nah, pada tahap ini pengujian dilakukan menggunakan metode usability testing dengan memberikan daftar tugas kepada tester dan menetapkan batas waktu untuk mengevaluasi kualitas desain. Nah, dari hasil pengujian, 3 tester menunjukkan bahwa mereka dapat menyelesaikan tugas dalam waktu kurang dari 30 detik, yang dimana ini menandakan bahwa desain sudah cukup baik. Akan tetapi ditemukan kekurangan pada saat pengujian pada halaman kelola akun untuk aktor admin, yaitu tidak adanya kolom pencarian. Oleh karena itu, fitur pencarian ditambahkan untuk mempermudah pengelolaan akun. Nah, jadi di tahap testing ini, karena tester mengidentifikasi adanya kekurangan, jadi kami kembali lagi ke tahap prototype. Lalu kembali lagi ke tahap testing. Nah, untuk hasil dari desain antarmuka setelah melewati tahap design thinking, video demonstrasinya akan saya tampilkan. Silahkan ditonton. Adapun kesimpulan dari proyek ini yaitu penelitian ini berhasil merancang sistem informasi berbasis web untuk mempermudah proses peminjaman ruang kuliah di program studi Sistem Informasi Universitas Jambi. Sistem ini dirancang untuk mengatasi kendala utama, yaitu lambatnya komunikasi dan sulitnya mengetahui ketersediaan ruang yang selama ini menghambat efisiensi. Dengan menggunakan metode design thinking, Sistem dilengkapi fitur utama seperti pemberitahuan ruang kosong, peminjaman ruang, pembuatan postingan, dan akses informasi yang transparan. Prototipe yang dibuat menggunakan Figma memiliki antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan, serta diuji melalui usability testing yang membuktikan bahwa sistem ini mampu memenuhi kebutuhan pengguna dan meningkatkan efisiensi peminjaman ruang kuliah. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya yaitu disarankan untuk mengimplementasikan sistem menjadi website fungsional dengan memanfaatkan teknologi web terkini untuk meningkatkan kinerja dan skalabilitas. Pengujian lebih luas diperlukan untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan operasional sistem. Baik, itu saja presentasi proyek akhir mata kuliah MPPSI saya. Saya tutup dengan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.